Bismillah walhamdulillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan istilah robot atau cyber physical system, internet untuk segala, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Baik, di sini definisi cyber physical system menurut Lee Sesha, cyber physical atau sistem fisik cyber adalah sistem yang terdiri dari subsistem fisik, komputasi, dan jaringan komunikasi. Sedangkan menurut Rajiv Alur, sistem fisik cyber terdiri dari kumpulan perangkat komputasi yang berkomunikasi satu sama lain dan berinteraksi dengan dunia fisik melalui sensor dan aktuator dalam suatu umpan balik. Sedangkan menurut Andre Pletzer, sistem cyber fisik menggabungkan kemampuan cyber dengan kemampuan fisik untuk memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri atau diselesaikan sendiri oleh kedua pihak. Jadi ada 3 elemen pada suatu cyber physical system atau CPS. Cyber yaitu komputasi, physical yaitu sistem fisik yang diatur atau dikendalikan, komunikasi yang menghubungkan antara beberapa komputasi yang terdistribusi dan menghubungkan antara komputasi dan fisikal. Ya, cyber physical system merujuk pada sistem yang berbentuk fisik seperti produk yang natural dan alat yang dibuat manusia berbentuk fisik dan dioperasikan dari waktu ke waktu. Alat yang berbentuk fisik menjadi sebuah cyber physical system karena adanya integrasi dari komputasi, komunikasi, dan kontrol terhadap proses fisik dan adanya feedback dari proses tersebut. Sistem ini sangat menarik karena menjadi dasar bagi pengembangan berbagai kemampuan dari sebuah produk, mulai dari desain produk, pembuatan prototipe, monitoring proaktif, dan lain sebagainya. Nah, melakukan tracking informasi juga hingga membuat perencanaan dan inovasi. Nah, hal ini membuat banyak industri melakukan investasi untuk mengembangkan cyber physical sistem ini untuk industrinya. Nah, cyber physical system dapat digunakan untuk membangun jaringan produksi, kendaraan yang menggunakan remote control, smart home, dan berbagai sistem yang digunakan dengan memanfaatkan jaringan internet, sensor, dan aktuator. Nah, selanjutnya yaitu Internet of Things. Internet of Things adalah sebuah konsep atau sistem yang menggunakan perangkat komputasi mekanis, dan mesin digital dalam satu keterhubungan untuk menjalankan fungsinya melalui komunikasi data pada jaringan internet tanpa memerlukan interaksi antar manusia atau interaksi manusia dan komputer. Nah, sistem Internet of Things ini mengintegrasikan 4 komponen, yaitu perangkat sensor, konektivitas, pemrosesan data, dan antar muka pengguna. Contoh aplikasi Internet of Things di Indonesia yaitu
goes ya untuk bike sharing. Kemudian ada e-fishery untuk pemberi makan pakan ikan otomatis, Clue untuk smart city, dan Hara untuk pangan dan pertanian. Nah, manfaat dari Internet of Things ini yaitu pemanfaatan sumber daya yang efisien, minimalkan upaya manusia, menghemat waktu, meningkatkan keamanan, akses yang mudah, kemudian cepat. Selain itu juga manajemen waktu yang lebih baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Widadun Muyasara. Baik, selanjutnya komputasi awan cloud. Komputasi awan cloud computing adalah teknologi yang memanfaatkan layanan internet menggunakan pusat server yang bersifat virtual dengan tujuan pemeliharaan data dan aplikasi. Selanjutnya, tiga jenis model layanan dari komputasi awan. Yang pertama, Cloud Software as a Service. Layanan cloud computing di mana penggunaan data menggunakan aplikasi atau perangkat lunak software yang disediakan oleh cloud provider atau penyediaan jasa cloud computing. Contoh dari layanan SaaS adalah yang pertama layanan produktivitas Office 365, Google Doc, Double Creative Cloud. Yang kedua layanan email, Yahoo Email, Live Email. Selanjutnya layanan sosial network, Facebook, Twitter, Telegram. Selanjutnya layanan instant messaging, Yahoo Messenger, Skippy, Gitel. Yang kedua, Cloud Platform as a Service. Layanan yang difasilitasi oleh cloud provider untuk menyediakan platform bagi pengembangan aplikasi-aplikasi. Penggunaan dapat berfokus pada pengembangan aplikasi tanpa perlu mengkhawatirkan platform aplikasi tersebut. Contoh dari layanan PaaS adalah Amazon Web Service, Windows, Azure, dan Google App Engine. Yang ketiga, infrastruktur as a service. Layanan untuk menggunakan infrastruktur yang telah disediakan, di mana konsumen dapat memproses, menyimpankan, berjaringan, dan memakai sumber daya komputasi lain yang diperlukan oleh aplikasi. Pada layanan ini, penggunaan dapat menyewa infrastruktur yang disediakan oleh cloud provider, unit komputasi, storage, memori, network, dan sebagainya. Pada layanan ini di seluruhnya, penggunaan yang menentukan perangkat-perangkat untuk cloud computing yang akan digunakan. Jika sistem virtual di cloud tersebut menggunakan server yang besar, penggunaan dapat menambah RAM sesuai kebutuhan. Contoh dari layanan
IaaS adalah Amazon Azure, Respect Cloud, Windows, Azure, dan lain-lain. Manfaat-manfaat teknologi berbasis sistem cloud. Yang pertama, semua data tersimpan di servis secara terpusat. Yang kedua, keamanan data. Yang ketiga, fleksibilitas dan skalabilitas yang tinggi. Yang terakhir, investasi jangka panjang. Cognitive computing, komputasi kognitif. Cognitive computing atau komputasi kognitif adalah proses membuat model terkomputerisasi kompleks yang dapat bekerja mirip dengan pikiran manusia. Komputasi kognitif secara general dapat dikatakan sebagai sebuah simulasi dari proses pemikiran manusia ke dalam bentuk dan model komputerisasi atau komputasi. Sistem berteknologi canggih ini menjadi sebuah mesin modern yang memiliki cara kerja unik, yaitu dapat berpikir dan beradaptasi seperti otak manusia. Manfaat-manfaat komputasi kognitif. Yang pertama, analisis data akurat. Sistem kognitif sangat efisien dalam mengumpulkan, menyandingkan, dan referensi silang informasi untuk menanalisis situasi secara efektif. Yang kedua, proses bisnis lebih linear dan efisien. Komputasi kognitif dapat menanalisis pola yang muncul, melihat peluang bisnis, dan menangani masalah kritis. Proses setris secara real time dengan memeriksa sejumlah besar data. Sistem komputasi kognitif seperti Watson yang menyederhanakan proses, mengurangi risiko, dan berputar sesuai dengan keadaan yang berubah. Yang ketiga, interaksi pelanggan yang lebih baik. Teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan interaksi pelanggan dengan bantuan otomatisasi proses robot. Robot dapat memberikan informasi kontekstual kepada pelanggan tanpa perlu berinteraksi dengan anggota staf lainnya, karena komputasi kognitif memungkinkan untuk hanya menyediakan informasi yang relevan, kontekstual, dan berharga bagi pelanggan. Ini meningkatkan pengalaman pelanggan sehingga membuat pelangganan puas yang lebih terlibat dengan bisnis. Sekian, terima kasih. Kembali ke moderator. Baik. Ya, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan, monggo dipersilahkan. Ya, terima kasih Aat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kali ini temanya memang ya jauh dari yang kalian belajar di juga kalian ya.
sudah masuk ke cyber. Tapi insya Allah saya akan jelaskan seperti ini ya. Ini nampaknya penyaji kesulitan untuk mengucapkan bahasa Inggrisnya ini. Ya. Ini tugas Pak Akbar nih, dosen bahasa Inggris nih. Ya. Dan pronunciation-nya masih lemah sekali ya. Oke, ini saya punya. Nah, ini dia nih. IT dulu dah ya. Apa nih? Ini dia. Kelihatan nanti ya? Halo, nampak ya? Iya, Pak, nampak. Ya, ini. Kelihatan, Pak. Jadi setelah pembahasan ini saya akan memberikan contoh-contoh tentang namanya CPS ini ya, Cyber Physical System atau sistem fisik cyber. Jadi begini, ada 3 kata, sistem atau cyber physical system atau sistem fisik. Fisik itu benda ya. Cyber itu artinya internet, itu aja ya. Jadi sistem physical cyber ini merujuk pada sistem yang berbentuk fisik, benda dulu. Seperti kata berbagai nota atau alat yang dibuat manusia berbentuk fisik. Nah, apa itu fisik nanti saya sampaikan ya. Dan dioperasikan dari waktu ke waktu. Alat yang fisik ini kemudian menjadi sistem yang cyber fisikal karena disambung ke internet. Nah, ya. Kan bahan kalimatnya yang dibuat di teori ini adalah komputasi, komunikasi, dan kontrol. Pada prinsipnya semua ada internet ya. Proses fisik dan adanya tentu saja feedback atau jawaban respon dari tersebut. Nah, contohnya, sebelum contoh saya jelaskan dulu di sini yang namanya sistem ini ya. Jadi ada benda, baik itu yang sudah natural maupun yang dibuat sendiri, kemudian itu bisa mengumpulkan data, kemudian ada akumulasi data dikumpulkan, kemudian disambungkan internet. Contohnya, katakanlah mungkin kalian sudah punya kebun kecil di rumah atau pot tanaman, kemudian kalau menyiram langsung itu kan perlu jadwal, perlu waktu dan tenaga ya, dan harus ada jadwal yang teratur. Itu adalah secara manual. Tapi secara cyber physical system menyiram itu dengan menggunakan aplikasi, kemudian bisa menyiram pohon tersebut sesuai dengan jadwalnya, gitu ya. Ini atau dengan itu untuk katakan untuk perkebunan atau gardening system ya, atau gardening smart atau smart gardening. Kita menyiram pohon dengan jumlah air yang bisa dihitung, waktunya yang bisa dijadwalkan ya, dan volume air yang disiram bisa diatur. Tentu saja itu digunakan dengan wifi atau internet ya. Kalimat yang digunakan di pengertian ini dengan komputasi komunikasi. Ya. Kalau smart energy, katakan contoh ini smart energy di sini nih, ya. Ini ya, contohnya katakanlah menyalakan lampu, ya. Lampu di rumah kalian, ya mungkin belum menggunakan cyber physical system. Dengan physical system ini, lampu ini kemudian dihubungkan dengan internet atau aplikasi, kemudian kalian bisa menyalakan lampu tersebut melalui handphone aplikasi, ya. Kemudian bisa di jumlah intensitas nyala lampu itu bisa ditentukan beberapa kan dari skala 100 sampai 0 sampai 100. 0 itu mati, sampai 100 nyala sekali, mungkin 50 atau 60 bisa ya. Dan jam berapa saja lampu itu hidup dan atau mati. Ya, itu sudah dilakukan juga di lampu-lampu yang dimiliki oleh PLN. Itu sudah menggunakan dia cyber physical system, dia pakai lampu sistem itu, sehingga jam berapa matinya, jam berapa hidupnya dia sudah punya itu. Kemudian smart services atau smart atau layanan yang cerdas ya.
Nah, katakanlah kalau kalian masuk ke gedung ada yang namanya masuk melalui fingerprint, ya, atau melalui face recognition atau pengenalan wajah. Dengan cara ini orang-orang yang berhak masuk bisa masuk, kalau yang tidak masuk. Jadi tidak memerlukan orang lagi, tapi sudah melakukan cyber di situ. Itu diciptakan seperti itu. Yang kedua, atau dengan cara smart namanya health measurement atau pengukuran kesehatan. Di beberapa tempat kalian sudah bisa lihat satu layar besar yang dihubungkan dengan laptop, bisa mengukur suhu tubuh kalian dengan video, ya, dengan cahaya yang ada masuk ke layar TV yang di gedung itu, bisa terdeteksi suhu tubuh kalian. Dan kemudian data yang ada di situ bisa dihubungkan ke manajemen yang ada di gedung tersebut. Tamu-tamunya siapa saja yang sudah masuk ke situ, yang suhu, berapa jumlah pengunjung dan berapa suhu masing-masing tubuh mereka sudah bisa dilihat melalui mereka punya sistem buka internet mereka, ya. Atau dengan smart factory atau pabrik yang cerdas, kata kunci smart nih, ya. Itu dengan penggunaan robot, ya. Robot-robot itu didesain atau dirancang untuk mengerjakan sebuah pekerjaan yang sudah baku. Katakan robot itu bisa membuat mobil, ya, merakit mobil. Nah, itu semua sudah ada. Nah, tentu saja robot itu hanya pada fokus pekerjaan yang sifatnya sudah dirancang. Ya, robot untuk mengerjakan pekerjaan fisik dengan pekerjaan mobil, merancang mobil. Tapi robot itu bisa mengerjakan, katakanlah melayani kita bikin kopi, gitu, ya, atau bikin buah timun suri. Nggak bisa karena tidak dirancang untuk seperti itu. Jadi sesuai dengan sistem yang dikembangkan di situ, ya, dan banyak lagi. Nah, saya kembali ke sini, saya contohnya yang sudah ada, saya lagi, sebentar, ya. Nah, ini dia. Ya. Nah, ini adalah contoh satu tempat bangunan hidroponik yang didesain dengan cara sistem fisik cyber. Kita contoh lihat, ya, itu basi-basi nggak apa, ya. Halo, semuanya melihat belum? Sudah lihat? Terlihat, Pak. Ya. Ada suaranya, Pak? Belum.
Oke, itu contoh ya yang dibuat. Masih jalan dia. Oke, ini lagi. Some physical systems or CPS for sure are not science fiction. Ini G a really nice way to explain the name and most of the concepts in front of you. Systems we think about how so
innovations to make learning easier for everyone. One of these innovations is the active language. It's freely available online so that you can download it and try it for yourself. There's a graphical user interface that lets you type in you see the words or 3D animations. Started 3D diagrams rather than a future shapes. We just write a couple of brown lines that introduce two new variables. The first one is x, and the second is x prime, which is the rate of change for x. If we set x prime to be 1, then x will be constantly varying. Then we can change the dimensions of one of the boxes from being, for example, 1.5 times x. Once we do that, when we run the simulation, the box is no longer static, but it grows in one dimension as x grows. But essentially, these two features of 3D visualization and dynamics actually lets you model and simulate a lot of very interesting dynamical systems. We use Acumen throughout the course to give you a chance to design a game-plan playing level. At the start of the semester, you only have to do very simple things in this room. As you learn more, the models become more realistic and more challenging. Students write integers too, and there are virtual tournaments that can be different there. CPS course is the fifth classroom. In the fifth classroom format, this is Oke, kita break dulu ya, 5 menit ya, nunggu ajan ya. Bapak Mika. Ini. Yeah. Oh, salah yang ini salah. Yang ini aja dah. Enggak ada sih. Oke, ini sederhana ya.
Oke, ini contoh tentang benda fisik yang bisa digunakan sesuai tujuannya dan bisa berkomunikasi. Kelas, sesungguhnya yang namanya sistem fisik cyber ini, prinsipnya ada dua hal. Yaitu yang pertama ada otomatisasi, ya ini paling utama. Itu pertama otomatisasi, artinya dia dipunya dengan sendiri, dia tidak melalui orang lagi, sudah masih bekerja sendiri yang sudah sesuai kita setting atau kita rancang atau sesuai dengan keperluan kita di situ. Yang kedua adanya komunikasi, tentu saja komunikasi dengan cyber atau internet atau link atau segala macam yang bentuknya bisa dengan Bluetooth segala macam bisa. Sebetulnya sekarang ini sudah ada dijual di pasaran. Nah, kalian pun sudah bisa membelinya, ya. Bahkan bisa menggunakan sendiri di mana di rumah kalian sendiri, ya. Ini contohnya ada nih, ya. Ini alatnya yang tadi yang disampaikan tadi seperti ini. Halo semuanya. Iya, Bapak. Nah, ini ada satu produk dari Tuya Smart Automatic Water Sprinkle, atau sprinkle itu artinya memancarkan air dengan cara Wi-Fi. Jadi melalui ada aplikasinya di Android, kemudian kalian bisa menyiram pohon dengan cara alatnya ada nih di Tokopedia dijual. Harga 1 jutaan, ya 1 juta. Nah, ini kemudian dipakai. Nah, ini alatnya yang tadi tampil yang seperti yang nah ini dari alatnya tadi ini. Nah, dia masuk ke keran dan di sini sudah ada
jaringan kemampuan untuk diprogram seperti ini, ya. Jadi masuk, dia bisa ditentukan jam berapa nyiram pohonnya, kemudian berapa lama nyiramnya, ya, dan bisa ditentukan juga volume airnya, gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah udah masuk ke kalian semua, tidak lagi kalau kalian beranggapan bahwa sistem fisik cyber ini yang besar segala macam, yang robotik segala macam, ya itu kan industri besar. Ternyata di kalian itu sekalian bisa memanfaatkan teknologi sistem fisik cyber ini, ya, untuk seperti saya sampaikan ada sistem fisik cyber. Pertama fisik dulu. Fisiknya apa? Fisiknya tadi ada tuh namanya automatic sprinkler di sini, ya, yang isi berair itu, ya, namanya automatic water sprinkler, namanya AWS namanya di sini, ya, atau disebut dengan pemancar air otomatis lah sini, ya. Nah, kemudian ini bisa ini bekerja otomatis. Ini kata kedua namanya cyber atau komunikasi atau wifi atau internet, semua yang pada prinsipnya adalah tentang internet, ya, terhubung dengan jaringan wifi di sini, ya, atau internet sini, kemudian bisa menyiram di sini, ya. Kemudian kalian sudah bisa beli, kan bisa Tokopedia, bila ada rezeki beli, mulai laksanakan di rumah kalian, sederhana sekali seperti sini. Ini bisa dibuka langsung keran, tutup, langsung sambungkan di sini, cair di sini, ya. Ini untuk pertanian. Nah, pertanyaan bagaimana mengenai sesudah industri kalian? Itu katakanlah dengan setting ajan, ya, praying caller atau pemanggil atau ajan, ya, itu juga bisa dilakukan seperti itu, ya. Banyak sekali aplikasinya, jadi kalian tidak perlu lagi melihat jam secara manual, tapi sudah ada di setting di handphone kalian, ya. Alat itu akan bekerja secara otomatis melihat jam waktunya sesuai dengan jadwal sholat yang setiap minggu bulan itu berubah waktunya. Alat itu akan bekerja secara otomatis. Itu sudah termasuk adalah contoh konkret dari sistem fisik cyber, gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Pak, mau bertanya, Pak. Kalau itu kan otomatis ya, Pak. Berarti kalau contohnya, kalau ada harus dicas nggak, Pak? Kalau nggak, emang benar-benar otomatis. Halo, ini suaranya Mia ini ada echo feedback ini. Coba ulang lagi. Jauhkan dari handphone, coba. Ulang lagi. Yang tadi Bapak share. Baik, Pak. Yang tadi Bapak share itu kan otomatis ya, Pak? Iya. Kemudian itu kalau contoh. Hilang suaranya. Ulang lagi, Mia. Halo. Kayaknya jaringannya, Pak. Ya. Oke, ada yang lain? Lewat chat katanya. Ada yang lain? Ya, memang kata kunci dari sistem fisik cyber ini adalah otomatisasi. Otomatisasi artinya alat itu bekerja dengan sendirinya, gitu ya. Jadi tidak lagi manual. Kalau orang nyiram pohon, kalau alat nyiram pohon, ambil air di kolam, di ember, siram, atau ngambil selang air, kemudian buka keran, lalu menyiram pohon kemana pohon itu berada, di depan, halaman depan, samping rumah, ataupun di balik di belakang rumah, dekat dapur, sesudah itu namanya tidak otomatis, tidak. Yang disebut otomatis itu artinya sesudah dengan setting dia akan bekerja sendiri. Seperti panggilan ajan, ya, sama di handphone kalian sudah ada tuh otomatis sendiri, ya.
handphone itu contoh konkret adalah benda yang memiliki otomatisasi yang kehendaki, katakan jadwal, kapan berdentingnya, ya, itu semua otomatisasi. Tapi tidak hanya otomasi, tapi otomasi langsung ke cyber, ada internetnya. Jadi handphone kalian sudah termasuk bagian dari contoh sistem fisik cyber. Dan kalau banyak sekali di contoh kehidupan kita, contoh dari internet of things-nya, bahwa sesungguhnya di kehidupan kita banyak sekali benda-benda otomatisasi yang kita lakukan. Katakan pekerjaan robot, sama itu ya, dirancang untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang dirancang oleh si perancang sendiri. Oke, ada lagi? Oke, Mia, lewat chat saja ya, Mia. Nisa Ali ini. Nah, itu silakan Aulia. Oke, Mia. Masih dengar suara saya nggak, Mia? Jawabnya pakai chat. Ya, jadi apa saja yang fisik itu bisa melakukan kerja secara otomatisasi, kemudian bisa berkomunikasi secara online, dan juga melalui elektronik. Yang paling utamanya otomatisasi, dia sebut dengan sudah termasuk bagian dari contoh sistem fisik cyber situ ya. Nah, contohnya tadi katakanlah yang ditanyakan oleh Mia, apakah itu bisa disinkron dengan HP? Bisa, asal ada konektornya di situ ya, linknya ada, drive-nya yang bisa konektor. Biasanya kalau ada yang jual di situ, dia akan memberikan dua hal. Salah satunya dengan cara drive-nya di situ ya, atau yang bersifat aplikasi yang bersifat offline, tapi dia bisa hubungkan dengan cara dia punya PIN di situ. Yang kedua cara online di situ ya. Tapi biasanya sekarang ini sudah pakai online aplikasi. Di Jawa Barat itu sudah ada beberapa kota, di kabupaten yang menggunakan
fisik cyber ini untuk menyiram pohon segala macam, dan itu tidak mahal dibandingkan dengan kalau kita mengerjakan secara manual. Secara manual adalah mengerjakan sendiri dengan fisik tubuh kalian sendiri, katakan Mia nyiram pohon, nyiram pohon sendiri, atau menyetir ajan sendiri, itu juga termasuk manual. Tapi kalau secara otomatisasi langsung sudah ada, tinggal kita setting saja mengenai jadwalnya segala macam. Pohon harus ada, tentu saja harus ada materinya, itu air dulu, ada jaringan selang dulu, kemudian itu dimasukkan ke WiFi di aplikasinya, kemudian di setel. Ya. Ini coba kalian lah bisa bikin itu pada panggilan ajan, bisa seperti itu, atau doanya yang bisa doa pagi hari, doa siang hari, doa malam hari, itu ada, bisa dibuat seperti itu. Di handphone kalian juga bisa kalian buat seperti itu dengan bunyi sendiri, ya. Dan kita lihat di aplikasi yang ada di Android itu sekarang ini jumlahnya kan sudah hampir 7 juta ya aplikasinya. Kalau kita buka handphone kalian ada di Play Store ya, itu jumlahnya udah luar biasa banyak ya kan. Nah, itu juga termasuk. Kemudian ini sampai sini udah ada masih ada pertanyaan? Ya, sebenarnya konsep ini tidaklah canggih sekarang sudah banyak sekali ada kita ya. Bahkan tadi beberapa sudah membuat sendiri ya. Beberapa bahkan di siswa SMK sekarang ini mereka sudah bisa membuat sistem ini ya, bahkan dilombakan. Dan sebenarnya beberapa kali jadi jurinya di situ, mereka membuat sistem cyber ya, sistem fisik cyber ini. Jadi mereka sudah di bagian siswa SMK bagian katakanlah di jurusan TKJ, jurusan rekayasa perangkat lunak itu sudah mulai dilombakan secara nasional dan sudah umum sekali. Oke. Ini adalah konsep IoT ya. Ini Internet of Things ini konsep ini adalah sebenarnya konsepnya Stephen itu ya yang di pertama kali itu adalah sebenarnya penjabaran dari konsep yang sudah dilakukan oleh Klaus Schwab ya tentang konsep 4.0 atau Internet for Lives. Jadi IoT itu artinya ketika kita menerapkan IoT itu artinya itu ya. Artinya kita menggunakan AI ya. Contoh artificial ini kan artificial intelligence ya, intelligence. Sebetulnya yang punya intelijensi itu manusia. Tetapi karena sudah dibuat, sudah jadi, sehingga itu disebut dengan intelijensi buatan. Nah, artinya intelijensi yang dibuat oleh manusia dalam bentuk ini dia mesin-mesin itu ya. Katakanlah fingerprint, kalian masuk ke satu tempat dengan fingerprint atau dengan face recognition atau ya. Jadi ketika masuk ke satu tempat dengan penguat wajah, ya ini orang ini boleh masuk apa enggak gini ya. Si Arfan enggak senyum-senyum ngeliatin aja. Siapa itu? Mohon maaf Pak, ada yang kebuka mute-nya tadi. Jadi Anda beli tiket online, ada minta info kesehatan, online shop, online learning, ini semua adalah intelligence ya buatan ya. Oke, habis itu aja. Sementara kalau untuk mengenai cloud system ini seperti ini ya. Ini cloud-nya. Jadi cloud itu artinya awan. Soalnya ada satu kabel digambarkan seperti awan sini. Kalau awan kan sering bergerak ini. Ketika
Mia ada di Cirebon, lalu pindah ke Surabaya, itu kan tetap bisa berkomunikasi dengan komputer kan gitu. Itu namanya cloud. Sebenarnya cuma penggambaran saja, sebenarnya nggak ada awannya, cuma digambarkan seolah seperti awan ya. Dan contohnya adalah ini contohnya nih, ini adalah pemetaan mengenai cloud computing seperti ini. Ya, ada database. Contoh sederhana adalah ketika kalian menyimpan, ya, menyimpan di cloud, menyimpan di awan. Itu contohnya ini, dengan Google Drive. Jadi Aat dengan Mia ketika mau menyimpan file itu tidak di laptop masing-masing dengan menggunakan hard eksternal, tapi cukup dikirim ke Google Drive. Nah, ya. Jadi Google Drive itu dianggap salah satu contoh ada produk dari Cloud Storage System penyimpanan awan. Ya. Ada juga Dropbox juga, bukan Dropbox ini juga sama, satu website yang memang memberikan jasa layanan untuk penyimpanan data. Jadi siapa saja di sini bisa menyimpan datanya di sini, ya, dengan jumlah tertentu saja. Kalau banyak sekali perlu bayar, itu aja. Iya, Pak. Oke. Tadi siapa yang tadi sore masuk? Tadi siapa yang mau tanya? Halo. Ini Quratul Aini, Nurdian Andini, Aulia Putri, Lisa Faati, Rizkia Kamelida, Mutiara, Putri Alivia, Oilinisa, Hilwajiada, Nisa Ali, Uswatun Hasanah. Wah, ini bagus nih. Good model. Anastasia. Anastasia mana? Halo, Anastasia. Wah, ditinggal ya. Anastasia, Nasa. Halo. Mana Anastasia? Mungkin jaringannya, Pak. Iya, iya. Halo. Mau nanya, Pak. Iya. Pak, kalau misalkan di di Apple itu dia itu kan misalkan kita ngetiknya di laptop, terus itu bisa tersambung dengan iPad itu pakainya dia tuh kayak punya sistem penyimpanan apa gimana sih Pak? Kurang paham gitu. Dan ketikan kita tuh nggak berubah sama sekali, itu gimana tuh Pak? Kalau ketiknya tidak dalam bentuk online, nggak akan terkirim. Kalau kalian mengetik dalam link, ya akan otomatis akan online gitu ya. Katakan kayak seperti Google Drive itu atau dengan mengetik ada editing bersama itu otomatis online. Tapi kalau ngetik biasa yang dikatakan di iPad itu diketik aja dulu, belum dikirim belum, ya. Oh gitu. Tapi iya. itu masuknya ke komputasi yang awan ya Pak? Komputasi awan kalau itu dikirim. Iya. Komputasi itu artinya ada komputer awan, artinya penyimpanannya, komunikasinya gini. Kalau akan ngirim nih, misalnya udah ketik nih rapi, kemudian disimpan, dikirim, disimpan di mana, katakanlah di Google Drive, di Google atau di Facebook atau di mana disimpannya itu kan, atau di yahoo.com di email kalian, kemudian terjadinya komunikasi, ada namanya pengiriman atau pengiriman itu melalui apa? Melalui katakan email ke email orang lain. Orang itu menyimpan juga di mana? Bisa di Google atau di Dropbox atau di iCloud atau di email masing-masing, katakanlah di yahoo.com, macam-macam itu. Itu termasuk kan itu menyimpannya kan tidak di laptop kalian kan, tidak dari download kan. Kalau di download tapi di laptop, tapi ini masih tersimpan di cloud, di awan. Nah, Google itu punya server sendiri, punya data center sendiri, data sendiri, Facebook juga sama gitu ya. Dan kita bisa menggunakannya itu, menggunakan itu menyimpan mereka semua. Kalau tidak pakai cloud, kalau itu namanya kita menggunakan dengan data sendiri di rumah, dengan laptop sendiri semua di situ. Pengertian cloud adalah penggambaran seolah-olah ada data set, ada datanya di mana
data penyimpanannya ada hadis yang besar Google kali kemudian ke email kalian, itu semua adalah pemetaan, itu namanya cloud ya, cloud itu. Sehingga kalau kalian mengirimkan data dengan mudah ke masing-masing data storage yang dimiliki oleh yang secara online, yang saya sebutkan tadi ada Google, Gmail itu, Yahoo ya, kan bisa kali juga menyimpan data juga di Facebook, bisa berupa apa, ada teks, animasi, video dan seterusnya gitu. Ya Pak. Nah, sebenarnya pekerjaan kalian selama ini sudah dengan menggunakan link Google. Maaf, sudah pernah kan dengan menggunakan Google Drive? Iya Bapak. Ya itunya kalian kan artinya menyimpan data itu di Google Drive kan. Nah, jumlahnya dengan besar sampai 15 giga kalau salah ya, itu tersimpan di situ. Jadi ya tidak perlu lagi nyimpan di laptop. Saya kadang menyimpan film-film yang saya anggap bagus, saya simpan di Google Drive di situ. Oke, kalau misalnya katakan satu akun Google bisa 15 drive, kalau saya punya 10 akun Google kan udah 150 giga gitu. Oke, lanjut. Ini Anastasia yang saya panggil nggak nyaut-nyaut nih. Mana Anastasia? Halo? Naja? Ya Bapak. Ya. Bapak. Ya, silakan Tasa, ini wajahnya nggak ada semua nih. Udah menjelang 1 semester ini nggak ada wajahnya. Coba munculkan semuanya wajahnya. Sempat munculin Pak. Iya. Mana ini si Putri Alivia? Ini wajah saya gelap tuh. Nah, tuh ya. Apalagi ini Mar'at Solihah, Najra Alifah, Kurotul Aini, Kamelida Widadul. Ini Nesa Ali mana masih ngintip nih? Hadir Halo? Bapak. Mana nggak ada wajahnya nih? Iya Bapak, sebentar Pak. Pakai jilbab dulu lah. Ini Hilwa, mana Hilwa? Nah iya, ini di mana nih? Maulida di mana nih? Di rumah Bapak. Rumahmu di mana? Di Cikupa. Ulang. Oh, Cikupa. Cikupa tuh di dekat Parung Panjang ya? Jauh sih Pak, dekat Tiga Raksa, lebih dekat Tiga Raksa. Raksa ya. Najla di mana? Di Ambon. Najla di mana Najla Alifah? Halo? Halo Najla? Suaranya terganggu Pak. Najla nggak dengar ya? Mic-nya error Bapak, mohon maaf. Oh, Ya, ada iya. di Jagakarsa. Oh, di Jagakarsa error. Ya. Putri Alivia? Mana Putri Alivia? Lagi di Subang, Bapak. Oh, ini. Hadir, Bapak. Iya. Iya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Dan ini contoh yang tadi ya. Kalau bisa di rumah sudah mulai menggunakan basic ini. Coba-coba dengan yang murah-murah benda-bendanya ya. Ya. Ini Uswatun Hasanah. Ini masih ngantuk nih. Tadi malam ngaji ya, setelah subuh ya. Ini yang mana lagi nih? Kalau telah ini, di mana kota ini? Di Subang Bapak. Hah? Di Subang. Oh, Subang. Subang mana? Dekat kota Jati. Di Binong. Oh. Nurdian Andini. Di mana Nurdian? Wah, Nurdian sehat ya? Sehat Bapak. Di mana kau tinggalnya? Di asrama Bapak. Oh, dekat mana nih? Di Parung ya? Iya Bapak. Oke deh. Oke, kita lanjutkan. Ada lagi pertanyaannya lagi?
atau ada komentar pengalaman yang berhubungan dengan ini contoh yang ini ya, ini bisa dibuat di sini. Ya, ini membuat jeram air ini dengan namanya Tuya. Ya, pakai aplikasi ini ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita sudahi ya. Ya. Ya Pak. Nanti Kalau udah misalkan ya. saat ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa di grup Pak. Oke, baik. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.